Ya, selamat siang, Kathleen. Masih apa Indra? Ya, hari ini saya mendapatkan kabar dan informasi bahwa saya diminta dari pihak manajemen untuk mendengarkan kamu punya aspirasi dengan teman-teman kamu ya. Silakan. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Indra yang terhormat. Selaku perwakilan manajemen dari PT Bisnis Komunikasi Indonesia. Perkenalkan, saya Kathleen Kenu, selaku Ketua Serikat Pekerja di PT Bisnis Komunikasi Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mewakili rekan-rekan karyawan ingin menyampaikan tanggapan kami Pak terkait peraturan terbaru di perusahaan, yaitu adanya perampingan karyawan atau PHK ya Pak. Oke, baik Kathleen, silakan disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa ya Pak bagi perekonomian di dunia, tidak terkecuali di negara kita Indonesia. Saya mengutip satu pernyataan Pak, yaitu dari salah seorang peneliti di Institute for Development of Economics and Finance, yaitu Bapak Bima Yudhistira, yang menyatakan bahwa saat ini memang banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja serta pendapatan, yang kemudian memilih jalur PHK karyawannya demi perusahaan ini tetap bisa bertahan. Beliau juga menyatakan bahwa perusahaan harus bisa mempertahankan karyawannya yang memiliki kinerja baik, bukan memperlakukan PHK. Malah, beliau menyarankan hal yang sebaliknya. Menyatakan PHK harus menjadi keputusan yang terakhir. Mengapa demikian? Karena waktu ekonomi beranjak pulih, maka perusahaan akan mempertahankan karyawannya, Pak. Tidak perlu kesulitan lagi untuk memulai lagi ke tingkat produksi normal. Di sisi yang lain, menurut beliau, akan berdampak negatif lainnya bagi perusahaan yang memperlakukan PHK. Oke, dengan melihat kamu bawa data ya. Betul. Jadi kan di sini kamu membawa data ya yang untuk disampaikan kepada saya. Betul, Pertanyaan saya yang pertama adalah ke kamu gini, Kathleen. Apa yang membuat perusahaan harus mempertahankan karyawan-karyawan ini gitu, yang masuk list untuk di PHK atau perampingan dalam satu organisasi? Baik Pak, menanggapi pertanyaan dari pihak manajemen, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan pada kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak pada slide berikutnya ya Pak. Ya, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 yang kami rangkum, 3 pertanyaan yang mewakili what, yaitu apa yang membuat perusahaan harus mempertahankan karyawannya. Kemudian di poin why, mengapa karyawan-karyawan ini harus kami pertahankan. Dan yang ketiga adalah pertanyaan how, bagaimana solusi Anda untuk mempertahankannya. Di poin what, apa yang membuat perusahaan harus mempertahankan karyawannya. Di sini kami merangkum Pak, menyatakan bahwa karyawan-karyawan ini adalah aset berharga perusahaan Pak. Dengan kinerja yang jelas sudah teruji, sesuai dengan harapan perusahaan, dan upah sesuai dengan perjanjian. Untuk calon karyawan yang baru, jika memang terjadi tetap dijalankan adanya perampingan, standar upah yang diajukan mungkin bisa lebih tinggi, Pak. Tapi dengan kemampuan pekerjaan yang belum tentu teruji nih, Pak. Kemudian yang kedua, pelatihan karyawan baru itu pasti akan menambah biaya pengeluaran perusahaan. Dan yang terakhir, diperlukan waktu adaptasi untuk karyawan baru dengan budaya perusahaan yang menurut kami itu tidak dalam waktu yang singkat, Pak. Saya lanjut ke poin why, mengapa karyawan-karyawan ini harus kami pertahankan. Pertama, kami tetap melihat juga Pak kepada citra perusahaan. Kami mau menjaga citra baik perusahaan di mata investor dan juga kepercayaan konsumen serta masyarakat pada perusahaan kita. Kemudian yang kedua, menjaga nilai produksi perusahaan, Pak. Oke, sebentar. Mengenai tentang menjaga nilai produksi perusahaan, apa kaitannya dengan saya punya kebijakan mengenai tentang perampingan organisasi atau PHK? Baik, di sini kami mempelajari produktivitas kinerja karyawan itu seperti produk life cycle atau PLC ya Pak. Di mana terdapat 3 tahapan dewasa, yaitu yang pertama fase tumbuh atau growth, fase stabil atau stable, hingga pada fase menurun atau decrease. Pada fase growth ini dapat dikatakan ketika karyawan baru mulai bergabung dengan perusahaan, kemudian mengenal budaya perusahaan. Di tahap ini juga karyawan tersebut perlahan akan mengikuti arus pertumbuhan perusahaan itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu, karyawan yang bertumbuh tersebut pasti akan mencoba menghasilkan satu kinerja yang terbaik.
atau dengan kata lain mencapai titik tertinggi dari kemampuannya. Perusahaan dalam posisi fase tersebut, perusahaan harus bisa mendukung karyawannya, Pak. Karena jika berjalan sebaliknya, karyawan pasti akan yang berada di fase ini akan menurunkan kinerja pribadi tersebut. Inilah yang dinamakan dengan fase decrease. Menanggapi peraturan terbaru perusahaan, apakah yang akan terjadi jika perampingan dilakukan pada fase mature karyawan ini, Pak? Kami mau menjaga, Pak, agar produksi perusahaan tetap stabil, bahkan meningkat pada masa pandemik seperti ini. Kira-kira menjawab, Pak, apa yang Bapak tanyakan terkait menjaga nilai produksi perusahaan ya, Pak? Kemudian saya lanjutkan di poin ketiga, untuk menghindari. Terima kasih, Pak. Di poin ketiga, kami menyatakan untuk menghindari adanya pengeluaran biaya pesangon bagi karyawan yang terkena dampak perampingan. Bisa saya lanjut, Pak? Ya, Kathleen. Bisa. Mengenai adanya pengeluaran untuk biaya pesangon itu kan bagi karyawan memang harus dibiayai oleh satu perusahaan. Betul, ya. Betul, Pak. Tapi solusi dari perusahaan adalah memang kami memang mencoba untuk menyelamatkan perusahaan ini, ya pasti ada beberapa pertimbangan gitu ya, Kathleen ya. Betul. Yang dimana memang solusi kami adalah saat ini perampingan organisasi begitu ya. Dalam arti kata mungkin ada beberapa yang memang harus kita rumahkan terlebih dahulu begitu. Tapi saya mau tahu apakah kamu sudah menyiapkan atau memberikan aspirasi dari teman-teman yang baik gitu ya untuk perusahaan yang mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan kami. Baik, Pak. Saya akan melanjutkan menjawab silakan. pertanyaan Bapak pada slide berikutnya. Di sini adalah solusi yang kami sudah siapkan mengenai pertahanan karyawan-karyawan, rekan-rekan kami semua. Yang pertama adanya perubahan shift kerja, yang semula dari 3 shift itu menjadi 2 shift, Pak. Ini akan mengurangi biaya pengeluaran dari operasional perusahaan. Kemudian di poin kedua, memberlakukan WFH secara bergilir. Hal ini dilakukan agar semua pekerja itu tetap bisa bekerja dan mendapatkan upah. Di poin ketiga, karena kami melihat dan menimbang masih banyak karyawan kontrak ya Pak di perusahaan, jadi kami mengusulkan diberlakukannya part-timer yang sebelumnya adalah full-timer dengan upah tetap part-timer, Pak. Itu solusi dari kami, Pak. Itu kalau part-timer berapa jam kerja? 4 jam, Pak, per hari. Iya, berapa jam dia kerja itu untuk part-timer? Iya, 4 jam per hari. Upahnya Pak. Gimana? Untuk upahnya bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan sih, Pak. Oke. Kalau begitu tidak efektif menurut saya. Lebih baik saya tidak perpanjang mereka. Menanggapi pernyataan Bapak yang barusan disebutkan, saya mau sedikit bercerita tentang keadaan yang di lapangan, Pak, yang kami dengar, bahwa memang masih banyak sekali, Pak, dari karyawan-karyawan kontrak ini yang menaruh harapannya akan bekerja di perusahaan kita yang sekarang, Pak. Betapa bangganya keluarga dari mereka mengetahui bahwa karyawan-karyawan ini menjadi salah satu karyawan kontrak di perusahaan ini. Ada juga banyak yang berharap untuk melanjutkan pendidikannya sambil bekerja, Pak. Jika diputuskan hubungan kerjanya, Pak, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dan pada saat ini kami juga mengerti situasi dan kondisi perusahaan karena efek dari pandemik ya, Pak. Namun kami juga berusaha untuk menjaga citra baik perusahaan ini di mata masyarakat, Pak. Dengan diberlakukannya perpanjangan masa kerja, perusahaan dapat meningkatkan citra positif, tidak hanya di mata kalangan karyawannya, lingkungan tinggal karyawannya, tetapi di mata konsumen dan juga masyarakat. Dan cenderung perusahaan seperti itu dapat bertahan pada masa krisis, Pak. Oke, baik kalau begitu. Nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk memberikan informasi ini kepada pimpinan dan semoga hasilnya baik. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami juga semua berharap ada kabar baik ya, Pak, setelah diadakannya pertemuan ini.
Terima kasih Oke, banyak selamat untuk siang. waktu yang tempat yang diberikan. Selamat siang, Pak. Siang.